Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Aku dapat pekerjaan seperti gini. Jadi NMAX New 155 yang terbaru ya, warnanya biru metalik, blue metallic gloss. Motornya masih platnya ini belum keluar. Terus ada beberapa panel kemarin baret. Kemudian sekalian aja katanya ada panel yang warna hitam sama titanium grey yang pada bagian speedometer itu juga pengennya disamakan warna biru seperti originalnya. Untuk membuat warna seperti gini banyak saya gunakan itu saya ngambil cat yang sudah ready mix stylist blue matte. Kalau di Autoglow kemarin aku pakai apa ini, blue metallic. Kemudian saya tambahi dengan partikelnya, saya main silver sedikit, jadi flash silver saya campur, nggak ada dari cat bawaannya blue metallic kan sudah ada lembayungnya ya, jadi nggak usah saya tambahin lembayung. Saya lihati untuk warna terbaru ini dia ada partikel silvernya, flash silver. Untuk aplikasi jadi cukup gampang banget karena ada campuran warna silver. Jadi mulai dari ABS dasarnya itu setelah di amplas sanding dengan grid 600 langsung ditimpa bisa, kecuali kalau kita main seperti halnya pure cat mutiara lembayung yang ditinting karena stylist blue matte di uploadan sebelumnya itu memang harus memakai dasar warna hitam karena yang kita mainkan kan banyak partikel lembayungnya, nggak ada silvernya enggak, tapi kalau ini masih ada silvernya. Jadi ini sedikit membantu teman-teman yang pemula yang supaya untuk membedakan ya. Jadi partikel ini ada yang dari mutiara, ada juga yang dari silver. Rata-rata kalau yang partikel cat metalik yang berbahan partikelnya ini dari warna silver itu ciri-cirinya gampang nutup, terus partikelnya itu bulat, cepat nutup itu. Tapi kalau lembayung dia itu agak ngambang, tapi biasanya kalau dia dari samping ya memang kelihatan kalau lembayung. Jadi nggak semua cat metalik itu campurannya lembayung, nggak, ada juga yang nggak pakai lembayung, jadi pakai partikel silver. Oke, yang mau saya bahas di sini, jadi kemarin ada yang tanya DM, terus ngerumpi di belakang katanya, jangan-jangan pekerjaan saya ini vlogfoot. Jadi habis nembak di belakang kamera, di sending tuh ditembak clear ulang ya. Kalau begitu cara kerjanya ya nggak setiap hari saya upload, terus saya pun pekerjaannya juga sendiri. Bahkan ada yang tanya di video sebelumnya, Mas, sehari 1 unit 2 unit motor apakah sandingnya pakai alat bantu? Yo enggak, aku sanding itu manual pakai tangan aja kalau untuk media-media dengan kondisi panel yang masih baru seperti gini. Terkecuali kalau mungkin media tangki yang memerlukan proses dempul, berulang-ulang dempul, ya tentunya ya mesti pakai sander. Itu pun kan kadang-kadang minjam aku karena aku sendiri nggak punya sander ya. Tapi kalau masih bisa diatasi dengan cara manual itu yo cepat juga. Yang penting kita tahu step by step grid amplas yang kita gunakan. Misalkan dempulnya kasar ini mulai dari mungkin 180, naik lagi ke 240, naik lagi ke 360, terakhir 400, tentunya akan lebih cepat. Tapi kalau teman-teman mulai dari oles dempul terus main amplas grid 400, yo pekerjaannya nggak selesai karena apa, stepnya salah. Dan ini sedikit menjawab yang ngerumpi di balik layar, katanya saya main vlogfoot. Yo berarti teman-teman ini nggak nyimak dari awal saya buat channel. Jadi untuk pekerjaan saya itu yang setiap hari saya upload rata-rata yo nggak ada yang mode vlogfoot, tapi ada beberapa mode vlogfoot besok yang saya tampilkan karena vlogfoot bagi saya kebutuhan. Satu, misalkan kita ketemu dengan media yang harus menempelkan stiker, jadi pondasi stikernya memang perlu di clear, tempel stiker, clear lagi, bahkan vlogfootnya sampai 3 kali itu ada. Itu yang saya maksud vlogfoot ini kebutuhan. Tapi kalau untuk pekerjaan yang setiap hari saya upload seperti halnya di video-video sebelumnya, yo wis itu real apa adanya. Kuncinya ada di mana yo? Yang sering saya kampanyekan mulai dari bagaimana mengenal media dulu, berikutnya aplikasi epoksi atau enggak, berikutnya ketebalan yang harus kita ngatur ya, maksudnya ketebalan ini ketebalan catnya. Misalkan terlalu tebal cat itu di clear yo nanti akan mengalami resapan cukup banyak. Jadi bagaimana
kita mendapatkan lapisan cat yang setipis mungkin tapi sudah nutup, seperti halnya motor-motor atau mobil pabrikan itu kan catnya tipis-tipis kan kalau kita lihati. Nah yang kita contoh tuh ya pekerjaan seperti itu, jadi nggak perlu cat ini tebel-tebel, yang penting cat ini nutup dan berwarna. Coba teman-teman lihati mobil dealer ataupun motor dealer, catnya pasti tipis-tipis tapi catnya bagus, tipis cepat nutup. Nah ini kita ketemui atau ciri-ciri cat seperti ini kita ketemu ya adanya ya di cat PU. Kalau di cat NC yo jangan harap, rata-rata NC ini yang perlu tebal untuk nutup sampai beberapa lapis, kemudian baru bisa menghasilkan warna yang bagus. Terus untuk clear coat, setelah di clear coat ya penyakitnya yaitu mesti absorb resapannya banyak banget. Dan bahas tentang teknik clear coatnya ya sering saya bilang bahwa saya ini sering langgar TDS. TDS apa sih mas? TDS yo apa itu namanya anjuran pemakaian. Jadi misalkan TDS-nya di 40-10, misalkan biasanya kan TDR-nya 413, jadi dengan tinernya 3 atau 4. Nah kita main di sini mungkin juga cuman 41, 25%, 20% itu di bawah TDS loh sebenarnya. Kenapa yo? Bagi saya dan beberapa teman yang sudah mengenal teknik ini, seperti halnya di penjelasan sebelumnya yo, thinner itu ya sampah. Teman-teman kalau mau ngelihati resapan thinner, coba aja 2 panel yang dicat dengan ketebalan cat yang sama, misalkan medianya sama, terus maksudnya sama-sama waras ya. Kemudian satu dicoba diaplikasi dengan thinner yang banyak clear coatnya, dan satunya clear coat dengan thinner yang sedikit. Nanti coba teman-teman lihati setelah mungkin 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam atau 3 hari, coba lihati. Nanti pasti akan terlihat clear yang encer itu akan mengalami peredupan, itu yang disebut dengan absorb. Jadi thinnernya menghilang ya, setelah thinner menghilang kejadiannya seperti itu. Yang tertinggal cuman ampas-ampasnya clear yang sedikit. Tapi kalau clearnya sedikit thinner, tentunya absorbnya juga sedikit. Itu terus untuk nembaknya bagaimana mas supaya bisa mendapatkan flat yo? Teknik tembaknya ya seperti gini, makanya videonya nggak saya potong-potong. Kalau kalaupun masih gagal ya dicoba lagi. Jangan komentar menyesalkan di balik layar. Tapi kalau nggak percaya yo ke sini saja, gitu saja. Kalau memang nggak bisa yo jangan mengatakan orang lain itu tipu daya kamera, jangan. Tapi yo praktek dulu. Kalau kamu nggak bisa, nyatanya yang lain saja juga bisa. Bahkan teman-teman kita banyak yang bisa kan nembak sekali jadi seperti gini. Berarti yo mungkin Anda atau teman kita ini yang nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa ya terus berusaha sampai bisa. Saya pun dulu juga seperti itu, sering dibully, sering diolok-olok karena nggak bisa, masa tetap floku terus. Kan kebiasaan kita kalau pekerjaan yang saya jalani dulu kan airbrush, jadi floku itu sudah kayak gawean, kayak pekerjaan. Habis nembak 1 kali 24 jam atau 2 hari vlogcoat ulang atau clear ulang, jeda 3 hari lagi vlogcoat ulang, ya kelamaan. Kalau untuk pekerjaan polos-polos seperti gini, yang penting kita tahu karakter catnya dan tahu karakter medianya, ya langsung sikat terus saja. Karena ada beberapa cat yang memang untuk proses clear coatnya harus setebal, nggak seperti hanya warna-warna yang lainnya ya. Contohnya di warna hitam misalkan, di warna hitam itu misalkan kita tembak 2 lapis, beda dengan warna blue metallic seperti gini, atau mungkin di warna grey yang sama-sama kita tembak 2 lapis. Tentunya di warna grey atau warna metallic blue seperti gini akan terlihat pantulan mirrornya dan dagingnya itu sudah dapat. Tapi kalau di warna hitam teman-teman cuma nembak 2 lapis ya resapannya akan terlalu banyak. Mungkin pigmen dari warna hitam atau mungkin karena dasarnya warna hitam itu memerlukan talak atau apa, nggak paham ya. Yang jelas pokoknya dia itu resapannya banyak lah. Anggaplah di warna metalik ini misalkan kita ngomongin ketebalan kertas, dia tuh ketebalannya 2 lapis misalkan. Kalau di warna hitam itu bisa 4 lapis. Jadi kalau misalkan kita tembak hanya 2 kali ya memang resap, paling enggak harus 3 kali 3 kali layer. Maksud saya itu 1 kali proses 3 kali layer. Bisa itu di nozzle 1,2 atau 1,0, kalau saya seperti itu. Jadi pengenalan sifat cat, media, terus ketebalan dan aplikasi
clear code itu sangat penting banget, makanya setiap hari kita bahas itu supaya teman-teman ya apa ya setidaknya kita berbagi pengalaman lah, supaya nggak ngulang-ulang pekerjaan, meski poles terus meski flow code ya kelamaan. Yang teman-teman yang baru-baru aja sekarang sudah pinter-pinter kok main tembak sekali langsung jadi seperti gini. Jadi belajar bagaimana nembak sedikit thinner supaya mendapatkan hasil yang flat itu bagaimana tekniknya, itu sering kita bahas dan juga teman-teman lain bahas di konten-konten kreator yang sama seperti halnya kita. Dan untuk clear coat di sini saya pakai 4100. Saya sedikit informasikan, mungkin yang belum tahu ya. 4100-nya Nikon kemasannya sekarang ganti bulat. Jadi untuk formulanya yang saya tanya ke beberapa teman yang sudah pakai itu sama saja formulanya. Harganya pun sama saja. Hanya kemasannya aja yang beda. Terus kebetulan yang saya pakai ini kaleng kemasan yang lama, saya kan nyetok ini banyak, bisa sekali belanja itu 4 dus. Kadang-kadang saya stok untuk pemakai sendiri, nggak saya jual, nggak. Karena kenapa? Karena saya cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang ya medium lah, kelas-kelas pelajar. Ini kita tembak 2-3 layer aja yo, dagingnya sudah dapat. Dengan mixing ratio thinner yang saya suka itu biasanya di 25% siang hari, kalau malam itu 20% dengan thinner yang slow gitu. Jadi jangan khawatir, itu sama aja tapi kemasannya yang beda. Mudah-mudahan yang kaleng baru saya segera dapat, karena yang kaleng lama ini masih ada 2 dus kurang sedikit masih ada. Jadi saya habiskan stok yang ada dulu, baru nanti coba belanja yang 4100 kaleng kemasan baru. Buat 1 bulan kamu. Namanya Mas. Waduh. Itu ya. Ini cuman ada urusan di kampus. Persiapan itu mengirim mahasiswa ke Banjar. Iya. Lomba itu, lomba las. Tambah teh enggak? Iya. Apa yang dulu Bang? Las. Iya. Las model gimana nih? Di apa? Di ulang. Sedikit masukan, jadi misalkan teman-teman memakai spray gun yang jenisnya minigun ya, seperti halnya mungkin Sagula Mini Extreme yang biasa saya pakai, terus Sata Mini Jet itu kan wilayahnya spet auto spray gun mini ya, atau mungkin Winner Spot, itu teman-teman main full wide open aja. Jadi untuk latihan itu biasakan yang buka persneling gasnya dibuka full semua untuk bukaan jarum dan bukaan pattern untuk latihan. Jadi bagaimana rasanya jika semua dibuka full, terus thinner coba main di bawah TDS. Jadi kita bisa belajar dari situ, oh ternyata dengan karakter seperti gini saya masih terlalu deres misalkan. Jadi ritme saya karena mungkin kurang bisa cepat, jadi ya dikurangi saja. Jangan belajar dari setelan yang terlalu irit. Coba aja dari setelan boros untuk mengukur kekuatan kita itu bagaimana, supaya teman-teman cepat belajar. Karena kegagalan itu ya awal dari keberhasilan, kalau bagi saya seperti itu. Dan untuk hasilnya seperti gini. Jadi ini pekerjaan pagi datang diprotoli sama yang punya, hampir 80% yang saya kerjakan ya. Kemudian siang nembak sampai jam setengah 12, sore jam setengah 6 itu sudah saya pasangi. Jadi pekerjaan cukup cepat banget. Hasil clear coat-nya seperti gini. Kalau misalkan saya vlog terus kapan vlog coat-nya? Wong ini pekerjaan cuma sehari saja. Ya kan? Dan ya teknik nembaknya seperti itu. Kalau teman-teman terlalu takut, yo nggak akan cepat-cepat bisa. Akhirnya ya bisa ngerumpi di balik layar. Maaf ini ada agak sedikit bercanda aja. Oke, dan hasilnya seperti gini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye.